warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Moza dari kelas PAI 2C dengan NIM 23531069, program studi PAI Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan atau memberikan video pembelajaran terhadap tugas yang telah diberikan kepada dosen mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu tentang materi ingkar sunnah dan perkembangannya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ingkar sunnah dan perkembangannya. Pengertian ingkar sunnah. Kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu karo dan kiru ingkar, yang mempunyai arti tidak mengakui dan tidak menerima, baik secara lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Salah satu definisi ingkar sunnah yang sifatnya masih sangat sederhana, yaitu pembatasnya, paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai ajaran agama Islam. Kedua, setelah Al-Quran. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa ingkar sunnah adalah paham atau pendapat orang atau kelompok, bukan gerakan atau aliran yang ada kemungkinan paham dapat menerima sunnah selain sebagai sumber hukum Islam, misalnya sebagai fakta, sejarah, budaya, tradisi, dan lain-lain. Jadi selanjutnya itu sejarah perkembangan ingkar sunnah. Pada masa ingkar sunnah klasik, pada masa ini sahabat seperti Al-Hasan Al-Basri, ada sahabat yang kurang begitu memperhatikan dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yaitu ketika Nabi SAW, Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis, tiba-tiba ada seseorang yang meminta dan ia tidak usah mengajarkan hadis, tapi cukup mengajarkan Al-Quran saja. Jawab Imran, tahukah Anda, seandainya Anda dan kawan-kawan Anda hanya memakai Al-Quran sebagai pendapat itu, apakah Anda dapat menemukan di dalam Al-Quran bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib itu 3 rakaat? Anda telah menyadarkan saya. Dia berkata, mudah-mudahan Allah selalu menyadarkan Anda jika akhirnya sebelum datang. Selanjutnya itu ingkar modern, ingkar sunnah modern. Kapan sih ingkar sunnah modern itu lahir? Muhammad Mustafa Azami menuturkan bahwa ingkar sunnah modern lahir di kota Kairo, Mesir pada masa Syekh Muhammad Abdul pada tahun 1866 sampai 1923. Dengan kata lain, Syekh Muhammad Abdul adalah orang yang pertama kali melontarkan gagasan ingkar as-sunnah pada masa modern. Pendapat Azami ini masih diberi catatan apabila kesimpulan Abu Hurairah dalam kitabnya, yaitu Adwa ala as-sunnah al-Muhammadiyah. Bila Abu Hurairah menuturkan bahwa Syekh Ahmad Abdul berkata, bosan umat Islam pada masa sekarang tidak mempunyai imam atau pemimpin selain daripada Al-Quran, dan Islam yang benar adalah Islam pada masa awal sebelum terjadinya fitnah atau perpecahan. Beliau juga berkata, umat Islam sekarang tidak mungkin bangkit selama kitab-kitab ini, atau maksudnya kitab-kitab yang telah diajarkan di Al-Azhar dan sejenisnya masih tetap diajarkan.
umat Islam tidak mungkin maju tanpa adanya semangat yang dimulai dalam diri manusia. Pada abad pertama yaitu Al-Quran. Semua hal selain Al-Quran akan menjadi kendala yang menghalangi antara Al-Quran dan ilmu serta amal. Abu Rayyah dalam menolak sunnah banyak merujuk kepada pendapat Syekh Muhammad Abdul dan Syekh Rashid Ridha, sehingga kedua tokoh ini khususnya Syekh Muhammad Abdul disebut-sebut sebagai pengingkar sunnah. Namun, benarkah Syekh Muhammad Abdul itu mengingkari sunnah seperti yang telah disebutkan di atas? Azami masih belum memastikan karena hal itu dia hanya menukil pendapat Abu Rayyah yang belum dipastikan kebenarannya. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Bila terdapat kesalahan, saya selaku mahasiswa meminta maaf sedalam-dalamnya pada dosen pelaku. Kiranya itu sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.